Secara mental aja mereka sudah terganggu gitu. Betul. Keamanannya bagaimana mau menampilkan permainan terbaik kalau kemudian datangnya aja sudah tidak nyaman. Nah, hal yang seperti ini kan menjadi PR yang belum pernah bisa diselesaikan oleh negara. Di PSSI itu ada departemen supporter engagement di situ. Jadi fungsinya buat apa kalau tidak melakukan derby Arema Malang, Aremania dengan bonek, itu juga sampai hari ini belum selesai. Sampai biaya pengamanannya menjadi sangat berlipat-lipat. Betul. Ratusan juta, bahkan bisa sampai 200-300 juta untuk pengamanan. Padahal ya. Yo, ayo kita semua bersaudara. Untuk apa saling bermusuhan? Untuk apa saling mendendam? Keringat darah dan air mata, doa-doa sudah dipanjatkan. Sepak bola milik kita, milik kita. Bukan untuk menyakiti. Kekerasan jangan ada di sini. Mana? Di sini. Mana? Di sini. Ayo kita jaga perdamaian. Bravo, Cocomel Channel. Hari ini saya dan Akmal di Cafe Gilbol masih selalu membicarakan sepak bola nasional sampai kapan saja. Mal, apa kabar nih Mal? Baik. Ini menjelang kompetisi Liga 1, ada PR yang belum pernah selesai. Khususnya pertarungan derby, di mana kalau di sepak bola internasional yang sudah mapan itu bicara rivalitas, itu sehat, ya, fair play, dan masih respect. Di Indonesia ini kalau kita bicara derby, itu menyisakan luka lama dan pasti masih ada yang tersisa, bisa kematian, bisa cacat, karena semua yang pernah terjadi sampai hari ini. Contoh supporter Persija The Jack dengan Viking Bobotoh itu musuh bebuyutan sejak Bobotoh itu lahir di zaman Perserikatan 83, 84, 85, 86, di mana Persib Bandung itu 100.000 ngabisin tempat duduk Stadion Utama Senayan. Terus di tahun 2000-an, awal 2021 lahirlah The Jack. Di Jawa Timur, derby Arema Malang, Aremania dengan bonek, itu juga sampai hari ini belum selesai. Artinya ini tugas PT LIB, PSSI, dan kepolisian nih. Betul. Karena tanpa lembaga negara, ini derby yang tidak sehat dan pasti ada yang cedera, ini tidak akan selesai. Di Jawa Tengah ada yang namanya derby Mataram. Itu antara Persis Solo dengan PSS Sleman dan PSIS Semarang. Ini yang menurut Cocomel Channel belum selesai. Betul. Menurut Akmal gimana? Ya, ini yang harus diantisipasi oleh PSSI selaku badan yang menaungi sepak bola Indonesia, plus juga LIB selaku operator kompetisi, bahwa ada pertandingan-pertandingan yang harus diantisipasi. Istilahnya, kalau kita mau melakukan analisa, ada low risk, pertandingan yang low risk, middle risk, high risk.
Nah, yang high risk ini yang kemudian harusnya sudah dipersiapkan dengan matang. Jangan sampai kemudian jatuh korban baru dilakukan penindakan. Ini yang terjadi sejauh ini selama ini. Dalam catatan Save Our Soccer misalnya sudah ada 78 korban nyawa itu dengan berbagai penyebabnya. Yang terakhir dua bobotoh kemarin tewas walaupun tidak dalam kaitannya dengan rivalitas. Tapi rivalitas yang ada di sepak bola kita ini rivalitas yang sempit gitu kan, di mana dijadikan budaya, bukan dijadikan persaingan yang saling respect dan saling sportif gitu kan. Sehingga kemudian korban nyawa akan menjadi sebuah fenomena yang diharapkan muncul setiap kali pertandingan-pertandingan yang melibatkan tim besar itu gitu kan. Sebagai contoh misalnya Persija lawan Persib. Ini kan dijadikan industri yang justru dengan tumbal. Selalu dijadikan seperti itu sampai kemudian ditradisikan menaiki panser ketika masuk lapangan. Ini kan nggak benar gitu. Ditambah misalnya supporter Persija tidak boleh datang ke markas Persib, supporter Persib tidak boleh datang ke markas Persija. Di bonek juga tuh sama Arema. Arema dengan Persebaya sama demikian. Terakhir di Liga 2 tahun 2019 itu pemain Persis Solo saja keluar dari Stadion Mandala Krida itu naik mobil panser gitu. Nah, ini kan problem yang harusnya tidak terjadi di sepak bola profesional gitu kan. Rivalitas bersaing gitu kan. Tapi kemudian harus ada aturan-aturan yang jelas yang kemudian keamanan, kenyamanan itu dijaga gitu kan. Kita misalnya lihat Roma dengan Lazio dengan AS Roma. Mereka bersaing. Bahkan sempat juga terjadi bentrokan-bentrokan, tapi semua bisa diantisipasi dengan baik sehingga tidak dijadikan tradisi yang membabi buta gitu kan, yang melupakan esensi dari sepak bola yang fair play dan sportif. Tidak ada tuh supporter Lazio nggak boleh nonton di markas AS Roma, padahal markas sama Stadion Olimpico. Ketika Lazio jadi tuan rumah, tidak ada tuh supporter AS Roma yang tidak boleh nonton. Semua boleh nonton karena sepak bola itu esensinya adalah pertemuan dua supporter di lapangan yang mendukung dua tim di lapangan gitu. Kalau tidak ada salah satu supporternya di lapangan, itu bukan sepak bola namanya. Dan ini yang tidak benar budaya ini, sehingga kemudian membuat rivalitas yang sempit dan juga persaingan dan permusuhan ini dijaga sepertinya. Seperti misalnya contoh AC Milan dengan Inter Milan satu stadion juga gitu kan. Tapi mereka bersaing berbeda, tapi tetap menjaga-jaga nilai-nilai sportivitas yang ada. Nah, ini yang di sepak bola kita tidak dituntaskan adalah dibiarkan, bahkan ditradisikan kalau Persija di tuan rumah, penonton Persib tidak boleh datang. Akhirnya semua pada curiga, ada nggak nih supporter Persib ketika Persija main di kandang? Kalau ada ngomong Sunda, langsung dihabisin gitu. Begitu juga ketika Persija tandang ke markas Persib, ada yang ngomong bahasa Betawi nih, dihabisin, pasti Persija. Ada lu gue gitu ya. Ada lu gue ngomong di stadion, pasti dihabisin gitu kan. Nah, ini yang kemudian sangat berbahaya buat ekosistem sepak bola kita. Tidak sehat, bahkan akan menjadi tempat vandalisme dan anarkisme yang dibudayakan. Nah, kalau kita mau lihat Inggris betapa luar biasanya hooliganismenya gitu kan. Tapi pernah juga kejadian misalnya Leeds lawan Millwall di Liga Inggris yang persaingan rivalitasnya begitu besar. Leeds itu kan klub yang disebut Dirty Leeds, sangat kotor, sangat kasar dan sebagainya. Bukan cuma permainannya tapi juga supporternya. Bersaing juga dengan Manchester United misalnya. Tapi ketika itu tidak ada tuh supporter Millwall yang tidak boleh datang ke markas Leeds United ketika mereka bertemu gitu. Padahal itu mereka satu kota. Nah, ketika terjadi pertandingan Leeds menjadi tuan rumah dengan Millwall, Leeds manajemen klubnya beserta dengan supporter-supporternya itu melindungi supporter supporter Millwall yang datang, misalnya jumlahnya dibatasi sesuai dengan tiket seperti 20% atau kemudian diantar pulang pergi, diantar jemput dengan misalnya dikawal polisi, kemudian diistilahkannya dengan sistem bubble, sehingga kemudian mereka datang masuk stadion dikawal oleh steward sama polisi juga dikawal, pas pulang juga dikawal, tidak ada satupun yang luka. Kalau kemudian ada yang luka satu saja dengan terlibat bentrokan, maka Leeds United akan dihukum berat, termasuk supporternya. Ada nggak indikasi nih? Jadi budaya, jadi mainan mereka nih sebagai bisnis dengan polisi sama panitia pertandingan. Ini sepertinya gini,
polisi sampai hari ini tidak mampu memberi jaminan itu. Betul. Tetapi mau dapat duit juga. Iya. Itu gimana nih? Ya kan problemnya yang terjadi saat ini adalah ketika pertandingan besar antara Persija, Persib misalnya, atau Arema, Persebaya, maka ini menjadi hal yang sangat luar biasa sampai biaya pengamanannya menjadi sangat berlipat-lipat. Betul. Ratusan juta, bahkan bisa sampai 200-300 juta untuk pengamanan. Padahal ya, supporternya nggak boleh datang. Ini kan artinya ada apa ini semua gitu. Bisa jadi ini bagian dari bisnis yang bisnis kotor yang tidak kelihatan gitu. Artinya berarti sepak bola Indonesia kan belum sehat nih. Betul. Katanya profesional. Ini ambil contoh nih. Di Argentina itu Boca Junior sama River Plate itu lebih lama rivalitasnya ketimbang The Jack sama Viking gitu loh. Di sana saja salah satu dari tuan rumah mereka mau Boca maupun River Plate itu juga bisa hadir dan semuanya dikawal kan itu sebetulnya. Nah hal yang seperti ini kan menjadi PR yang belum pernah bisa diselesaikan oleh negara karena ini menyangkut nyawa. Sudah dihitung berapa? 78 orang yang meninggal. Ini masih akan terjadi lagi. Kita bukan mendoakan, tetapi dengan sistem yang sekarang pemain Persija lagi main di Bandung, supporter The Jack nggak bisa main di sana. Sementara kan ada yang tiba-tiba greget nih kepengen masuk kan. Bagaimana caranya dia menyusup ke stadion di Bandung, tapi ternyata ketahuan juga nih dan mati kan gitu, pernah terjadi. Itu kan terjadi terakhir Haringga gitu kan, dia kemudian tewas di sana karena kasus itu menyelusup masuk, kemudian ramai di medsos, akhirnya kemudian tewas. Nah ini kan problemnya di kita adalah kita tidak pernah bikin regulasinya gitu. Harusnya ada regulasi yang mengatur supporter sepak bola. Di Inggris itu ada namanya Football Spectator Act, itu dibangun tahun 1991 ketika Inggris berubah menjadi kompetisi profesional dengan nama Premier League. Di situ luar biasa diatur bahwa supporter tidak boleh, selain tidak boleh bawa alat-alat tajam dan sebagainya, juga diatur siapa yang melakukan aksi anarkis maka dia bisa dicabut keanggotaannya dan tidak boleh masuk seumur hidup di lapangan bola. Kita pernah melakukan itu, dihukum seumur hidup, tapi nggak jelas yang dihukum siapa dan bagaimana, sehingga kemudian tetap bisa masuk ke lapangan karena sistemnya, database-nya tidak jelas di sepak bola kita. Itu yang pertama. Yang kedua, itu sudah tidak musimnya lagi, supporter tidak boleh datang ke stadion walaupun rivalitas sangat berat. Kenapa? Karena diregulasi sebenarnya jelas. Tugas panitia pelaksana adalah menggelar pertandingan yang dan menjaga keamanan dan kenyamanan tim tamu yang datang. Betul. Kalau tidak mampu melakukan itu, maka panpel itu bisa dihukum gitu. Artinya nggak perlu lagi pakai panser. Kalau kemudian ternyata dengan hal yang biasa masih terjadi kasus, harus dihukum berat kan gitu kan. Betul. Nah ini kan dibudayakan seolah-olah perang gitu kan. Persija datang pakai panser, pulang pakai panser. Sekarang pemain Persija datang ke stadion Persib pakai panser, secara mental aja mereka sudah terganggu gitu. Betul. Keamanannya bagaimana mau menampilkan permainan terbaik kalau kemudian datangnya aja sudah tidak nyaman. Ada nih yang aneh nih, ketika katakan Persija mencetak gol nih di Jalak Harupat atau Gelora Bandung Lautan Api nih, mamanya main di Bandung. Tiba-tiba dia mau selebrasi kemana nih? Ya kan, bisa kita lihat kalau Liverpool atau Manchester atau AC Milan, walaupun cuma 2.000 atau mungkin 10.000, kan dia udah tahu nih pendukung saya di mana, oh sana. Ketika saya nanti cetak gol, saya selebrasinya kan ke supporter dia, walaupun minimalis gitu lah. Ini kalau Persib cetak gol di GBK nih, dia mau selebrasi kemana? Udah pasti nggak mungkin selebrasi. Orang sudah ditekan dari awal. Nah ini pelajaran yang menurut Social Media Channel yang belum pernah dijalankan aturan mainnya, dan sampai hari ini otomatis Liga 1 itu nggak mungkin sehat. Karena kapan saja pasti ada yang cedera. Bahkan bisa aja lagi ada yang meninggal. Nambah lagi tuh tadi dari 78 jadi 79. Kita nggak tahu nih korbannya seperti apa. Karena pemerintah dan PSSI nggak pernah melakukan aturan main yang benar, sekaligus memberi pelajaran kepada supporter masing-masing untuk fair play, respect dan sehat gitu. Iya sebenarnya kalau saya lihat
iklim supporter kita itu supporter yang patuh kalau kemudian aturannya itu ditegakkan. Sebagai contoh bisa dia disampaikan saja bahwa mulai musim ini tidak ada lagi tim tamu yang tidak boleh datang supporternya. Kalau kemudian tidak bisa melaksanakan itu, maka dihukum kurangan poin misalnya, atau denda gitu kan, atau dinyatakan klubnya tidak boleh berpartisipasi di Liga 1. Saya yakin semua supporternya akan menuruti itu karena mereka tidak rela. Rumah pasti akan menuruti itu. Kenapa? Karena mereka tidak rela timnya tidak bisa bermain di Liga 1 gitu. Dan ini yang harus disosialisasikan. Misalnya besok tidak ada lagi laga Persija Persib tanpa penonton tim tamu. Harus ada. Dengan misalnya diatur sedemikian rupa, pertama 200 misalnya gitu kan, dikawal seperti yang dilakukan Leeds United dengan Milwaukee. Artinya Boboto Persib nih misalnya, pentolan Bobot Viking mengawal Persija Jakarta, supporternya The Jackmania masuk ke stadion, dikawal di stadion juga sampai kemudian bolak-balik, tak ada satupun yang luka. Nah kalau ini kemudian berhasil, giliran Persib tandang ke markas Persija dengan 300, lama-lama akhirnya jumlahnya bisa ribuan. Betul. Dan itu akan membuat iklim sepak bola kita sehat. Tapi kalau kemudian sudah dipotong kompas saja, tidak boleh ada yang masuk stadion, ini akan sangat berbahaya karena polisi nggak mau kerja. Iya, akhirnya kan problemnya adalah mungkin di dalam stadion tidak jadi masalah, tapi di jalan-jalan akhirnya saling bermusuhan, lu dijek, lu Viking. Nah, akhirnya bunuh-bunuhan di jalan, dan itu yang akan terjadi kalau kemudian hal-hal semacam ini dibiarkan. Hal yang sama kan terjadi di Persebaya dengan Arema misalnya. Seri mobil itu jadi ancaman sendiri. Sama juga di di Jakarta dengan mobil B di Bandung dihancurin, mobil D di Jakarta dihancurin. Sama mobil L dihancurin. Iya kan, dihancurin. Nah, ini kan akan sangat tidak benar sekali, dan ini tanggung jawab dari PSSI, harusnya mengedukasi supporter juga. Di PSSI itu ada departemen supporter engagement di situ. Jadi fungsinya buat apa kalau tidak melakukan edukasi dan tidak melakukan atau membuat regulasi-regulasi supporter sehingga kemudian sepak bola kita ini bisa setidaknya lebih lebih bermartabat lagi. Kalau Inggris dengan hooliganismenya kemudian bisa berubah menjadi lebih sangat luar biasa, bahkan di Inggris udah mengalahkan yang lain, supporternya tidak pakai garis batas gitu, sudah jadi theater of dream sepak bolanya. Indonesia harusnya bisa mencontoh yang baik dari Inggris itu. Hooliganisme Inggris bisa kemudian ditekan dengan apa? Dengan regulasi dan dengan aturan yang ketat baik oleh federasi, FA-nya Inggris maupun oleh pihak kepolisian atau pemerintah. Lagi-lagi kita bicara regulasi sama operator sepak bola nasional PSSI yang punya PT Liga Indonesia Baru. Artinya PR yang selama dikelola oleh Iwan Bule sejak 2019 ini ada sesuatu yang masih dalam tanda kutip gawat, dan ada kemungkinan akan terjadi insiden-insiden yang baru sadar setelah ada peristiwa. Supporter menjadi bagian integral yang tidak dipisahkan dari sepak bola, apalagi kompetisi sepak bola di Indonesia. Karena itu nilai supporter menjadi sangat mahal, dan supporter menjadi sosok nomor 12 dan juga aset bagi klub sepak bola untuk mengembangkan bisnisnya. Sepak bola itu adalah hiburan, bukan kuburan. Ini menjadi pesan yang harus didengarkan oleh seluruh pelaku sepak bola Indonesia. Adios, Cocomel Channel.